Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Sulam, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAINU Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai menerima permintaan dan perencanaan audit. Mata kuliah Audit Internal, dosen pengampu Ibu Niken Lestari. Pendahuluan. Ada beberapa tahap-tahap audit atas laporan keuangan yang harus dilaksanakan oleh auditor untuk dapat menerima ataupun menolak perikatan calon klien. Audit atau laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk dapat menerima perikatan audit, tim auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen agar nantinya auditor mendapat keyakinan bahwa perusahaan klien dapat dipercaya. Sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji materi sebagai akibat dari integritas manajemen. Pembahasan. Adapun proses audit atas laporan keuangan dibagi menjadi 4 tahap, antara lain sebagai berikut. Tahap pertama, penerimaan perikatan audit. Tahap kedua, perencanaan audit. Tahap ketiga, pengujian audit. Dan tahap keempat, pelaporan audit. Untuk tahap pertama, tahap penerimaan audit. Tahap penerimaan perikatan audit. Perikatan adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan atau perjanjian, di mana dalam perikatan tersebut, klien sebagai pihak yang memerlukan jasa auditing, sedangkan tim auditor sebagai pemilik jasa, dan mengadakan suatu ikatan atau perjanjian. Sedang perikatan atau perjanjian tersebut telah diterima dan disepakati dalam suatu waktu tertentu. Di dalam memutuskan apakah suatu perjanjian atau perikatan audit dapat diterima ataupun ditolak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Tahap yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko luar biasa dalam melaksanakan audit. Tahap yang ketiga, penentuan kompetisi auditor untuk melaksanakan audit. Tahap yang keempat, evaluasi terhadap independensi auditor. Tahap yang kelima, penentuan kemampuan auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Adapun tahap yang keenam, pembuatan surat perikatan audit. Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah: pertama, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu atau sebelumnya. Kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga atau pihak yang terkait. Yang ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Untuk tahap yang selanjutnya, tahap perencanaan audit. Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah merencanakan audit. Adapun dalam merencanakan audit, ada 7 tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memahami bisnis dan industri klien. Komite audit, direktur, dan personil operasi adalah contoh narasumber yang dapat diharapkan oleh auditor untuk memperoleh informasi dalam memahami bisnis. Komite audit juga dapat memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan pengendalian intern atau bagian dari perusahaan klien. Sistem pengolahan data elektronik yang baru saja diimplementasikan oleh klien, perubahan manajemen perusahaan, dan perubahan struktur perusahaan klien.
2. Melaksanakan prosedur analitik. Tujuan prosedur analitik dalam perencanaan audit adalah membantu perencanaan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang akan digunakan untuk memperoleh bukti tentang saldo akun atau jenis transaksi tertentu. Tahap perencanaan audit yang ketiga, mempertimbangkan tingkat materialisis awal. Materialisis awal pada tingkat laporan keuangan perlu ditetapkan oleh auditor karena pendapatan audit atas kewajaran laporan keuangan diterapkan pada laporan keuangan sebagai keseluruhan. Materialisis awal pada tingkat saldo akun ditentukan oleh auditor pada tahap perencanaan audit karena untuk mencapai simpulan tentang kewajaran laporan keuangan sebagai keseluruhan, auditor perlu melakukan verifikasi saldo. Tahap yang keempat, mempertimbangkan risiko bawaan. Auditor merumuskan pendapatnya atas laporan keuangan secara keseluruhan berdasarkan bukti audit yang diperoleh melalui verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Auditor berusaha untuk membatasi risiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa pada akhir audit. Risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan akan berada pada tingkat rendah. Sedangkan tahap yang kelima mempertimbangkan berbagai faktor, sebagai misal yang berpengaruh terhadap saldo awal. Jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama, auditor harus menyadari mengenai hal-hal bersyarat dan komitmen yang ada pada awal tahun. Auditor harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk meyakini bahwa pertama, saldo tidak mengandung salah saji yang mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan tahun berjalan. Yang kedua, saldo penutup tahun sebelumnya telah ditransfer dengan benar ke tahun berjalan atau telah dinyatakan kembali jika itu semestinya dilakukan. Yang ketiga, kebijakan akuntansi yang semestinya telah diterapkan secara konsisten. Tahap yang keenam, mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Tujuan akhir perencanaan dan pelaksanaan audit yang dilakukan auditor adalah untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang lebih rendah, untuk mendukung pendapat dan apakah dalam semua hal material laporan keuangan disajikan wajar. Tujuan ini diwujudkan melalui pengumpulan dan evaluasi bukti tentang asersi yang terkadang dalam laporan keuangan itu disajikan oleh manajemen. Adapun tahap perencanaan yang terakhir, yang ketujuh, memahami pengendalian intern klien. Langkah pertama dalam memahami pengendalian intern klien adalah dengan mempelajari unsur-unsur pengendalian intern yang berlaku. Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dengan menentukan kekuatan dan kelemahan pengendalian intern tersebut. Kemudian, tahap pengujian audit. Dalam audit, tim auditor melakukan berbagai macam pengujian atau tes yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 golongan, antara lain sebagai berikut: pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Dalam pengujian analitik dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antar data yang satu dengan data yang lain. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Sedangkan pengujian substantif untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji materi dalam nilai rupiah. Untuk tahap selanjutnya, tahap pelaporan audit. Tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan adalah pelaporan audit.
Ada 2 langkah penting yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit ini, yaitu menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik simpulan, kemudian menerbitkan hasil auditnya. Ya, baik. Terima kasih. Demikian paparan dari saya, Sulistya Sulam. Bila banyak tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan pengucapan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.